Transformasi digital sendiri membentuk pola dan pembelajaran yang beragam. Satu sisi tentu kita memahami, melihat bahwa banyak hal-hal positif, tetapi di satu sisi yang lain kita juga melihat ada dampak-dampak ikutan yang bisa kita kategorikan sebagai ekses yang harus diperhatikan karena memiliki ekses negatif. Nah, bagaimana kemudian kehadiran dunia digital ini dalam proses transformasi dapat kemudian dimaksimalkan, memberikan manfaat khususnya bagi kita semua dalam konteks kebangsaan. Inilah yang sesungguhnya memerlukan perhatian. Jadi dari tahun 2016 itu kita udah serius mulai program transformasi digital. Ya ini blessing in disguise-nya ya. Kalau kita nggak mulai dari 2016, ya mungkin kita suffer banget kemarin pada waktu pandemi. Nah, kita juga punya tagline Let's Reborn and Go Digital di 2019. Jadi kalau banyak orang selama ini tuh hanya berpikir transformasi digital itu it's about teknologi, it's about IT gitu ya. Nah, padahal sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana merubah orangnya dulu, merubah people-nya dulu. Kemudian yang kedua merubah proses dan teknologi ngikutin lah. Teknologi kan sifatnya support. Saya melihat untuk terjadinya transformasi digital di Indonesia yang akan mempengaruhi 63,5 juta kaum mikro dan ultramikro yang berdampak kepada 250 juta orang lagi ya, harus berkolaborasi dengan semua pihak. Yang paling sulit ini yang disebut kolaborasi ini, karena berarti kan semuanya izin. Banyak bilang kenapa dari 2017 ke 2022 ini hampir 5 tahun ya. Karena memang tidak mudah. Kita mau menolong orang pun tidak mudah di Indonesia ini gitu loh. Ya. Nah, Ina Mikro Mengaja memang harus berkolaborasi juga dengan Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, Perbankan Nasional. Dengan Perbankan Nasional kami sudah membangun hubungan ya untuk digitalisasi payment system dan lain sebagainya. Kasih suatu kesimpulan, ekonomi digital di Indonesia mempunyai potensi yang besar sekali. Dan perkembangan ekonomi digital harus diarahkan supaya perkembangannya produktif, tidak hanya konsumtif. Transformasi digital telah merubah cara kita beraktivitas sehari-hari, dan pemerintah memiliki peran untuk mengembangkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi digital. Dan tantangan-tantangan yang sebenarnya saya ingin tekankan adalah 3 itu, kesenjangan digital dan konektivitas, kurangnya ada kepercayaan, keamanan, perlindungan data pribadi, dan kurangnya literasi digital dan keahlian digital. Khusus untuk kebanyakan daripada masyarakat kita, yaitu adalah kalau kita lihat dari segi employment itu 99% lebih itu bekerja di sebagai UMKM dan mayoritas mutlaknya memang sebagai usaha mikro. Jadi mereka itu untuk meyakinkan mereka, untuk mendidik mereka, membina mereka menjadi literat secara digital, itu perlu adanya interpersonal skill yang saya kira akan diperlukan ya bukan saja untuk mengatakan mereka secara digital, tapi nanti kalau mereka sudah digital, tetap interpersonal skill itu saya kira selalu akan penting, tapi juga secara fisik atau juga non fisik. Terkait transformasi digital, tadi poin di awal saya sudah sempat sebutkan ya, secara sederhana adalah bagaimana seharusnya golongan pemuda itu yang paling paham ya mengenai teknologi-teknologi terbaru, arguably digital native gitu ya, dan dari sana tidak hanya paham teknologi terbaru, tapi bisa menggunakan, mengkaji bagaimana teknologi itu bisa berdampak terhadap organisasi dan ekosistem. Jadi tidak semua teknologi terbaru pasti bisa langsung digunakan, tapi itu perlu ada proses alignment, ada proses assessment. Jadi bagaimana itu bisa dihubungkan dengan strategic priority, baik itu dari sisi negara, dari sisi kementerian, instansi, ataupun di level perusahaan, dan juga terutama dalam konteks ekosistem secara global. Peluang berinovasi di era transformasi digital ini menjadi semakin besar, semakin bisa terakselerasi. Nah, tentu pertanyaan di hulunya, kalau kita melihat transformasi digital sebagai proses yang sistematis, ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome, tentu kita mesti pastikan kesiapan di hulu. Sementara proses itu tetap berjalan, tidak menunggu hulunya siap dulu, baru prosesnya jalan. Ini semua berjalan bersamaan. Transformasi digital ini
hal yang paling simpel adalah mempermudah seluruh urusan kehidupan kita. Lalu saya ingin masuk pada, ada dua hal menurut saya, ada dua level tentang transformasi digital. Yang pertama adalah transformasi paradigmatiknya atau mindset tadi, dan yang kedua adalah transformasi skill atau keterampilan. Nah, jika dalam hal ekonomi tadi dijelaskan banyak sekali hal-hal menarik yang disampaikan oleh para pembicara, di sisi lain secara paradigmatik ini juga mengubah tiga hal menurut saya. Yang pertama, mengubah cara orang-orang kita berpolitik. Yang kedua, merubah habitat ekonomi kita gitu. Yang ketiga juga merubah kita secara budaya. Saya kira substansi yang paling pokok adalah dalam kata agility, yaitu ketangkasan, kelincahan berubah dengan sangat cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mencapai critical mass sehingga lebih banyak lagi anak bangsa ini yang memiliki agility, ketangkasan, kelincahan berubah dengan sangat cepat. Dan itu kuncinya tadi sudah banyak dibahas, yaitu perubahan mindset. Jadi kalau tanpa ketangkasan, tanpa kelincahan, ya jatuh. Kita akan tertinggal.